Diam dulu Pale. Iya, Sudah. ini Bagaimana kabarnya? Iya, jadi pindah dulu. Masih bisa masih deh. Pak, kenapa Karai? Sakit apa ini? Sakit apa yang ini? jelasnya kita harus bertemu dengan Betul, Karai. Betul. Saya masuk deh. Saya masuk. Sekarang, ayo. Dilarang ribut. Apa kalian kurang paham? Ini rumah sakit. Di depan ruang IGD. Instalasi gawat darurat. Dilarang ribut. Coba lihat. Ayo baca. Kami kesini bukan mau belajar membaca. Iya, Kami betul. mau besok Karai. Tidak boleh. Tak seorang pun diperkenankan untuk membusuk Karai. Pak, kenapa dilarang? Apa alasannya? Iya. Kau tidak tahu siapa Jaya? Begitu perintahnya. Saya ini hanya menjalankan perintah. Saya tidak perlu tahu dan tidak perlu kenal siapa saudara. Saya ini dari saya. Keponakan langsung dari Karai. Saya datang ke sini jauh-jauh dari pulau seberang dan sudah menghabiskan banyak biaya. Lantas kenapa sekarang dilarang untuk bertemu Karai? Begitu perintahnya. Lo perintah siapa? Perintahnya yang membuat perintah. Siapa yang buat itu perintah? Bagaimana ini? Kita sudah datang ke sini jauh-jauh, tapi tidak bisa juga bertemu Karai. Iya. Permisi. Permisi. Silahkan masuk. Kenapa dia diperkenankan masuk? Tentu beda. Dia ini perawat, petugas. Tentu beda dengan kalian. Makanya dia mendapatkan perlakuan yang berbeda. Silahkan masuk. Tahan dulu. Jelaskan dulu, Pak. Kenapa kami diperlakukan diskriminatif? Iya. Siapa yang diskriminatif? Ini tuduhan yang serius. Bagaimana mintanya Karai? Tunggu dulu. Begini, dengar. Kalau ini rumah sakit, tentu yang dirawat orang sakit. Iya. Nah, ini perawat, petugas. Jadi, biarkan dia masuk untuk melaksanakan tugas kemanusiaannya. Kalau memang betul-betul dia sakit, lantas bagaimana keadaannya? Betul. Bagaimana Ya Tuhan. Kenapa orang baik seperti Karai tiba-tiba sakit dan tidak bisa dijenguk? Oh iya. Aku baru ingat. Baru-baru ini toh. Aku ketemu dengan Karai. Kelihatannya kesehatannya biasa-biasa aja. Karai juga sempat mengatakan bahwa kesehatannya biasa-biasa saja. Lalu, sebagaimana yang lalu-lalu, Karai sudah paham betul. Tanpa bertanya-tanya, Karai langsung membantu dana kampanyeku. Kak Karai memerintahkan semua anak buahnya untuk memilihku. Iya, memilihku. Kalau sekarang aku menjadi anggota dewan, ini semua berkat bantuan Karai. Sebentar. Sebagai wakil rakyat, aku ingin bertanya. Bagaimana keadaan Karai? Apa sakitnya sangat parah? Saudara ini. Kalau di IGD, tentu gawat. Gawat. Sungguh-sungguh gawat. Gawat bagaimana? Apanya yang gawat? Kalau memang benar-benar gawat, katakan. Iya. Apa sudah ada tanda-tandanya? Tanda-tanda apa? Jangan bikin hati saya makin cemas. Jangan-jangan apa? Jangan. Jangan bikin kita semua makin panik. Sekarang katakan apa yang terjadi? Katakan. Kamu bicara. Tunggu. Ayo sini. Sini.
Nah, ini untuk kamu. Ambil saja, ambil. Terima kasih. Tunggu dulu. Izinkan saya masuk. Saya ini anggota dewan. Apa ini? Anggota dewan yang dipilih oleh rakyat mau menyogok petugas, memakai uang rakyat. Ini kan hanya persoalan kecil. Tidak usah dibesar-besarkan. Nanti viral, Ki. Ini persoalan kecil katamu. Anggota dewan mau menyogok petugas. Ini persoalan kecil. Ini masalah besar. Kalau perlu saya viralkan kok. Jangan. Viralkan kok. Assalamualaikum. Kalian itu orang baik. Orang baik. Baik sekali kasihan. Iya. Sudah tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi. Karaeng memang orang baik. Baik sekali. Ya, kalian bersedia bersaksi toh bahwa kalian ini orang baik. Iya. Bersaksi kalau Karaeng itu orang baik. Karaeng itu orang baik sekali. Kebaikannya sulit diukur dengan ilmu matematika. Setiap orang diperlakukannya dengan baik. Sangat manusiawi. Setiap kami datang ke rumahnya, kami tidak pernah pulang dengan tangan kosong. Karaeng selalu memberi, dan memberi. Bayangkan, sebagian hartanya yang berlimpah telah ia sumbangkan untuk pembangunan masjid di atas tanah yang telah ia wakafkan. Selain itu, Karaeng juga telah membangun tempat pengajian anak dan banyak menyantuni anak yatim. Ya, meskipun begitu, Karaeng itu selalu berkata bahwa harta yang ada padanya bukanlah dari harta karun yang ia dapat dari warisannya terdahulu, bukan, melainkan semata dari hasil kerja kerasnya sebagai seorang sawi perahu bugis di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada berpuluh tahun lalu. Bertahun-tahun ia menderita, bahkan sampai terlunta-lunta, hanya tidur di papan palka. Bermula, Karaeng itu menjadi seorang gelandangan pelabuhan yang sering dicap sebagai sampah masyarakat. Kalaupun begitu, ia menjadi seorang nakoda dan memiliki banyak perahu. Itu semata-mata tidak diperolehnya dengan cara yang mudah, tidak, melainkan dengan pengorbanan yang besar, bahkan nyaris mengambil nyawa. Aku selalu ingat ceritanya. Lalu bagaimana kelanjutannya? Ayo ceritakan. Saudara, Bagaimana? tunggu dulu. Biar kita dengarkan dulu ceritanya. Hati-hati. Asmanya kambuh. Sebentar lagi napasnya sesak. Lanjut. Ya, lanjutkan. Iya. Kejujurannya memang sungguh sangat sulit untuk berbanding. Kejujurannya sungguh sangat diterapkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Berperilaku, berkata jujur. Sekali waktu ia menemukan sebuah koper. Ketika itu ia hanya sendirian. Tak ada seorang pun yang melihat ia menemukan koper tersebut. Diraba-rabanya koper itu, dilihatnya dengan cermat, meraba-raba untuk mengetahui apa isi koper tersebut. Namun, koper tersebut
bukanlah miliknya. Koper termonnya ini milik nahkoda Karangtali. Maka koper tersebut ia akan bawa ke nahkoda perahu Karangtali berlabuh. Beberapa temannya dan gelandangan membujuknya untuk membuka koper tersebut untuk mengetahui apa isinya. Sebagaimana ia yang menemukan koper tersebut. Namun ia bersikeras berkata tidak. Maka koper tersebut ia akan bawa berlari pada gelandangan dan namanya mengatakan orang. Apa isinya? Ceritakan. Ayo ceritakan. Ya, sebagaimana janjinya, ia tidak akan membuka koper tersebut. Barang yang bukan haknya kok. Koper tersebut ia akan bawa ke nahkoda Karangtali. Iya, tapi apa isinya kamu kan pasti tahu. Aku tidak tahu. Tapi yang ku tahu, koper tersebut akan dibawa ke nahkoda Karangtali untuk dibuka. Ya. Setelah dibuka kan kamu tahu kan apa isinya? Ayo ceritakan. Aku tidak tahu. Koper tersebut dibuka ataupun tidak, aku tidak tahu. Jadi apa yang kamu tahu? Aku tidak tahu. Sudah aku bilang apa yang ku tahu. Aku tidak tahu kelanjutannya. Hanya itu yang ku tahu. Sudah. Titik. Kurang ajar. Kurang ajar kamu ya. Kamu itu mau memprovokasi kami, mau mempermainkan kami semua. Kamu perlu tahu kalau aku ini sudah pernah memecahkan kelapa. Oh, kepala dan tangan orang mencerita. Ayo cerita. Apa kau serius mau jadi membunuh? Kalau dia mati bagaimana? Apa kalian semua mau jadi saksi? Hah? Atau mau ikut-ikutan juga membunuh? Kalau begitu, saya telepon polisi. Pak, ini kan belum terjadi pembunuhan. Tapi kenapa kau paksa diam? Kalau cuma itu yang dia tahu. Cepat, lepaskan, biarkan dia pergi. Apa sih Nana? Mau kemana? Mau kemana? Kamu itu belum menuntaskan ceritamu. Ayo cerita. Nggak boleh dia pergi. Nggak boleh. Saudara-saudara. Apa kau sungguh-sungguh mau jadi pembunuh? Atau mau menyandra dia? Hah? Di sini banyak saksi. Kalau begitu batal. Batal. Iya. Sebenarnya Bapak ini siapa? Iya. Mau kemana? Hah? Bu, saya ini sahabat lama Karaeng. Saya sesama sawi pernya dulu di Karangtali. Tapi itu dulu. Nah, sebagai sahabat lamanya, saya juga ingin menjenguknya. Apakah itu salah? Pak, bagaimana kalian Karaeng, Pak? Bagaimana kalian Karaeng, Pak? Malah dia yang